Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Aulia NIM 22602037, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Timur. Di sini saya akan memaparkan materi saya mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari dua bahasa Sanskerta, yaitu Panca yaitu 5, Sila yaitu dasar. Secara bahasa, Pancasila diartikan 5 dasar peraturan yang berkenaan dengan tingkah laku yang baik. Secara istilah, Pancasila diartikan sebagai 5 aturan tingkah laku yang sifatnya penting atau dasar yang mempunyai 5 unsur. Adapun sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Sejarah dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara diawali dengan pembentukan BPUPKI, Badan Penyelidikan Usaha Kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang BPUPKI pertama yang dibahas adalah Dasar Negara Indonesia pada tanggal 20 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada sidang pertama BPUPKI, Soepomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno menyampaikan beberapa usulan tentang filsafat atau dasar negara Indonesia, yang penyampaian ini diadakan pada arahan Ketua BPUPKI yaitu Rajiman Widyodiningrat. Pada pidato pembukaan sidang BPUPKI, menyatakan bahwa untuk mendirikan negara yang merdeka maka dibutuhkannya suatu dasar negara. Usulan dasar negara Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar secara lisan pada sidang tersebut. Yang pertama yaitu peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kebangsaan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Usulan dasar Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945. Menurut Soepomo, negara Indonesia merdeka adalah negara yang mempertahankan semua golongan-golongan dan paham perseorangan. Usulan dasar negara Soepomo yaitu: yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Yang terakhir adalah usulan dasar negara Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 1 Juni 1945. Ia memberikan usulan yang berbentuk filsafat fundamental, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya demi mendirikan negara yang kekal abadi. Soekarno juga menyatakan usulan dasar negara dengan sebutan Pancadharma. Lalu, dengan anjuran para ahli bahwa rumusan dasar negara yang diusulkan Soekarno ini dinamakan Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasional atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Pada sidang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, pada sidang ini PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 di mana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun fungsi Pancasila sebagai dasar negara: 1. Sebagai dasar dalam menata negara yang merdeka atau berdaulat, dan yang kedua sebagai sumber hukum dan tata tertib hukum di Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang pertama yaitu menjadikan Pancasila sebagai pedoman di setiap hal-hal yang kita lakukan. Jadi sikap kita sebagai warga negara Indonesia harus juga mencerminkan nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara berarti Undang-Undang 1945 dan semua turunan peraturan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.
Pancasila merupakan norma hukum yang tidak boleh dilanggar. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, satu yaitu membina kerukunan hidup antar sesama manusia, yang kedua yaitu mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga yaitu mengembangkan sikap saling menghargai keanekaragaman budaya. Yang keempat yaitu selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam menyelenggarakan musyawarah. Yang kelima yaitu menghormati hak-hak orang lain. Adapun contoh kasus yang terkandung dalam nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang kita lihat di bawah ini, bahwa kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Penyelesaiannya yaitu setiap warga negara berhak untuk memeluk agama atau kepercayaannya masing-masing tanpa harus mengganggu agama lain, karena pada dasarnya agama atau kepercayaan mempunyai nilai penting untuk mengatur suatu tatanan sistem atau yang telah terbentuk dengan berpedoman kepada sila ini. Berikut ini adalah contoh kasus yang kedua, seperti yang kita lihat bahwa kasus Denis pipinya disetrika. Bercermin dari kasus Denis, semua pihak yang semestinya sadar jika siapapun termasuk anak yang berkebutuhan khusus serta penyandang disabilitas ini memiliki kesetaraan hak. Wajib belajar, dapat bekerja dan memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik, karena sepatutnya dihargai dan dilindungi. Melihat dari sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa sudah seharusnya pemerintahan merancangkan hukum yang mengatur untuk melindungi hak dan serta menyetarakan antara manusia. Sekian dari presentasi saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.